Bicara tentang PSBB nih Kang, sekarang mulai kemarin ya, hari Senin kemarin Jakarta mulai di PSBB-in lagi gitu ya, mulai diketatkan lagi. Nah, tanggapan dari Kang Eja ataupun Kang Taufan bagaimana nih Kang perihal penerapan PSBB hanya di Jakarta gitu? Oke, paling dari orang dulu ya. Mungkin kalau kembali lagi ke Indonesia nih, buat PSBB di Jakarta sendiri, sebetulnya kalau dari orang sendiri, bagaimana memprediksi kalau misalkan Indonesia itu kemarin kan kalau secara teknikal tuh udah masuk resesi gitu. Betul. Tapi makin kesini tuh orang makin yakin nih kalau misalkan, wah ini Indonesia pasti jatuh ke resesi. Nah, ada dua hal sih sebenarnya yang coba orang pikirkan gitu. Pertama adalah negara ini kan mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut gitu, di mana makanan, minuman, tembakau, terus kayak buah-buahan, beras itu harganya turun gitu. Terus kayak transportasi itu turun juga karena angkutan terus ya nggak pada nggak jalan gitu. Jadi semuanya pada terpukul dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua adalah Jakarta bakal di lockdown lagi. Nah, kenapa tuh? Soalnya kalau kita lihat nih kemarin tuh ketika ada rencana wacana Jakarta di lockdown, IHSG anjlok 5%. Anjlok banget ya, semua merah tuh ya. Ya, dari kalau nggak salah tuh dari sekitar 6.000 triliun jadi sekitar 5.000 sekian gitu. Nah, terus emiten big caps tuh pada dijual, bahkan emiten vaksin juga dijual gitu, pada pindah ke yang safe haven gitu. Padahal seperti yang kita ketahui nih, kalau misalkan si Jakarta ini adalah apa ya, otaknya Indonesia gitu. Perputaran uang di Indonesia tuh 70% itu Jakarta. Dan 20% total inflasi itu dari Jakarta gitu. Dan kalau kita lihat dari kontribusi si ekonominya Jakarta terhadap Indonesia di kuartal 2 itu 17,7 sekian persen itu. Nah, makanya jelas banget nih kalau misalkan si Jakartanya di lockdown, aktivitas ekonominya nggak gerak gitu. Padahal si Jakartanya itu hilirnya gitu ya, hulunya dari luar itu ya gimana ya, nggak jalan gitu dari sisi permintaan walaupun supply-nya kuat gitu. Jadi sebetulnya ya apakah setuju kalau misalkan yang di lockdown Jakarta doang? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya nggak setuju ya. Kenapa? Soalnya bener sih kalau misalkan paling banyak tuh COVID tuh di Jakarta gitu, sekitar 55.000 gitu. Cuman kan di luar Jakarta satelitnya itu kan juga banyak gitu. Dan sampai sekarang tuh mereka tuh masih berputar gitu. Masih ada dari Bekasi ke Semarang, dari Bekasi ke Surabaya, dan lain-lain. Jadi perputaran penduduk ini masih tetap berlangsung nih di luar Jakarta gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dari Kang Taufan mungkin Kang ada tanggapan nggak nih tentang PSBB Jakarta di minggu ini nih? Oke, mungkin saya kan ngebuka ya dari mungkin beberapa orang-orang yang pendengar di sini mungkin nggak begitu belum paham mungkin mengenai kenapa sih harga pada turun gitu. Wah enak ya harga pada turun. Ya udah virus aja setiap tahun gitu ya. Harga turun ya. Mungkin beberapa juga saya ketika keluar mereka ketika saya berada di angkot ibu-ibu kayak adek kerja di BI ya gitu. Terus saya bilang iya kenapa ibu? Saya senang banget dengan keadaan saat ini. Saya bingung ya maksud ibu ini apa ya? Apa seneng ya? Pada saat saya pergi pagi-pagi kerja ya. Iya deh, ini harga daging ayam ras turun, harga cabai turun, harga itu turun semua gitu. Dari yang tadinya 35.000 per kilo jadi 27.000 per kilo kalau nggak salah harga ayam pas waktu itu ya. Terus masalahnya orang-orang ini ya betul ya tadi kata Kang Reza harga ini turun gitu ya. Itu bahaya ya sebenarnya harga turun itu ya. Jadi harus diwaspadain sama pendengar gitu ya. Ini harus diwaspadai harga turun ini saat ini itu karena permintaannya itu rendah sekali gitu, sangat rendah. Nggak ada yang mau beli. Oleh karena itu para penjual untuk barangnya laku ya udahlah diturunkan. Contohnya gini gampangnya. Kalau kalian ngejual 10.000 harga satu buku, kalian ngejual ke orang nggak ada yang mau beli 10.000. Oke, yang terjadi apa? Kalian turunin harganya kan? Ketika kalian turunin, kalian rugi nggak? Rugi. Kalian rugi. Sama seperti penjual-penjual yang harganya turun ini, mereka rugi.
ketika mereka rugi, mereka masih mau beroperasi nggak untuk untuk berternak ayam, berternak sapi, atau menanam cabai dan lain sebagainya. Mereka nggak punya insentif lagi ketika mereka rugi. Dan ketika semua persediaan itu habis, apa yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Belakangan ini kita cuma mengandalkan pasokan-pasokan dari beberapa bulan yang lalu yang masih ada. Dan semuanya itu banyaknya untuk memenuhi kebutuhan dari Jakarta. Padahal Jakarta sendiri tidak memproduksi barang-barang tersebut. Berarti semua barang itu masuk kayak misalnya daging ayam ras kalau dijual di Bandung cuma 27.000 nih, kalau di Jakarta 30.000, ya udah ke Jakarta semua 30.000 gitu. Itu yang jadi masalah ya, kalau misalnya harga-harga turun kalian bahagia, itu kalian harus pikir-pikir kembali ya. Nasib Itu para penjual. Itu bahaya ya. Terus yang kedua, mungkin saya bisa memaparkan nanti mungkin di akhir-akhir solusinya apa sih kalau menurut saya, apa yang harus diterapkan di sini gitu ya. Nah terus tadi kata Kang Reza mengenai kota satelit gitu ya, kota satelit masih beroperasi, mereka kurang lebihnya masih menyebarkan COVID-19 begitu ya. Walau karena itu Jakarta aja yang di lockdown, itu saya rasa kurang bagus. Dan ada kebenaran dari kata-kata itu ya, kalau Jakarta saja tidak baik gitu untuk di lockdown. Tapi di sisi lain, masalahnya adalah kenapa negara atau kota-kota lain tidak di lockdown, itu karena mereka tidak bisa menghidupi kota mereka sendiri kalau mereka tidak bekerja. Kota, kabupaten ataupun desa mereka sendiri kalau mereka tidak bekerja gitu. Orang-orang di desa itu mereka masih untuk bekerja ya, masih jadi masih bekerja di pabrik, jadi buruh pabrik, bekerja di menjadi tukang bangunan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu loh yang dari mungkin pertanyaan dasar, kenapa sih Indonesia nggak di lockdown aja gitu? Karena kita tidak bisa gitu afford, atau kita nggak bisa kehilangan ekonomi sebegitunya gitu, karena orang-orang akan mati kelaparan gitu. Mereka tidak akan punya uang gitu. Dan bantuan dari pemerintah ya, inilah yang mungkin nanti Fawas ini ya ingetin lagi ya, kenapa sih bantuan pemerintah ini terlambat dan rada-rada kurang tepat gitu ya. Karena saya punya alasan gitu, karena saya ngomong kayak gini bukan cuma kayak asbun gitu ya, karena saya ada dasarnya gitu, karena saya bekerja di bank sentralnya sendiri gitu, jadi saya pengen nyampein juga mungkin gitu. Oke, nanti mungkin kita bahas di akhir kali ya, perihal kebijakan dan solusi kayak apa sih yang mungkin bisa diterapkan. Nah nih Kang, berbicara tadi tentang dampaknya, terus kondisinya. Nah, kebetulan juga kan Kang Taufan di Surveillance Economics ya, di IBI. Nah, kira-kira ada bocoran nggak Kang nih tentang angka-angka gitu ya, inflasi, pengangguran, kemiskinan gitu yang mungkin sudah diprediksi dari BI sendiri gitu, entah di Jabar maupun di Indonesia? Oke. Kita lebih fokus ke Jabar ya, karena gini, kenapa Jabar jadi fokus pada saat ini gitu? Karena Jabar itu biasanya tingkat pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada ekonomi Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu lebih besar daripada Jakarta. Jabar itu ya lebih besar daripada Jakarta. Gitu. Jadi karena di sini kita punya pariwisata, kita punya ekonomi kreatif, kita punya pabrik di sini. Jangan lupa Karawang ya, itu menghasilkan banyak sekali PDRB ya, atau GDP provinsi ya, menghasilkan banyak sekali dari Karawang sendiri juga. Mungkin kalau dari saya, apakah akan ada bocoran seperti itu, belum tahu ya, karena semuanya dari pusat dan itu harus diteliti juga lebih lanjut. Saya nggak pengen ngasih kayak, wah ntar Pak Taufan salah gitu. Saya takut. Tapi yang bisa saya omong gini, kenapa sih arus modal kita gitu? Kenapa sih rupiah itu masih di 14.000 ya? Betul ya? 14.000 ya? Kan betul, itu menunjukkan kayak ekonomi kita kuat gitu ya. Wah, kita dulu 15.000 gitu. Sekarang 14.000 gitu. Dan itu salah lagi gitu. Salahnya sama besar kayak orang alhamdulillah harga-harga turun karena virus ini gitu. Sama gitu salah persepsinya. Kenapa sih Indonesia kuat sekarang rupiahnya? Itu kan menunjukkan kalau kita lebih kuat daripada negara lain kan ketika kita jadi 14.000. Jawabannya gampang. Karena adalah dari emerging market Indonesia itu, karena gini, saya rasa orang-orang tuh mulai pintar sekarang. Dalam artian mereka pernah melihat krisis di tahun 97-98, mereka pernah melihat di 2008-2009, mereka mikir ekonomi pasti akan tumbuh lagi. Sama seperti sekarang, mereka tidak bodoh-bodoh banget. Artinya orang-orang yang punya uang sekarang, orang-orang pada kelas pekerja atau menengah ke atas, mereka banyak membeli saham.
Oke, Hmm. membeli saham. Jadi stock market kita itu sangat aktif ya, IDX itu sangat aktif, bahkan single identification investor atau SID itu meningkat. Investasi atau investor tunggal itu meningkat sampai 11%, 11-14%. Artinya banyak investor yang masuk ke dalam investor lokal yang mulai memainkan uangnya di saham karena mereka percaya ekonomi akan tumbuh lagi. Sama pikirannya, oke, persepsi kayak ekonomi akan tumbuh lagi. Negara luar pun mikir kayak gitu. Indonesia saya yakin sebagai negara yang G20 dan emerging market pasti bisa tumbuh lagi. Oleh karena itu mereka banyak beli obligasi pemerintah. Ketika mereka beli obligasi pemerintah, mereka menggunakan dolar. Oleh karena itu banyak dolar beredar di Indonesia. Ketika dolar banyak beredar di Indonesia, rupiah akan meningkat atau berapresiasi ya. Itu jangan jadi patokan ekonomi kita akan baik gitu. Karena saya masih dengar kayak kita nggak mungkin masuk resesi. Lihat aja rupiah masih 14.000. Itulah orang-orang yang masih belum punya informasi seluruhnya. Itu yang itu. Dan kalaupun ada yang saya bilang adalah mungkin Indonesia akan turun di resesi di minus 6%. Karena saya udah melakukan perhitungannya sendiri menggunakan variabel independen yang diminta oleh direktur BI-nya sendiri, direktur lantai 3 kalau kita nyebutnya. Direktur lantai 3 karena lantai 3 itu ada divisi pengembangan ekonomi sama divisi surveillance gitu ya. Surveillance. Jadi ada direkturnya dan beliau kayak nyuruh untuk coba dilakukan forecasting ekonomi. Kacau ya, di Jabar kita merasakan adanya pengeluaran ya dari kapital semua atau modal arus itu keluar semua ya, modal itu keluar semua ya. Dari Jabar ya, bukan Indonesia. Tadi kan saya bilang betul ya, tadi kan saya bilang kalau dolar masuk ya untuk beli obligasi. Tapi ya udah untuk beli obligasi aja. Semua pekerja di Karawang, pekerja buruh tuh yang Karawang yang dulu dibanggakan akan menjadi penggerak ekonomi Jabar, sekarang semua hilang. Modalnya ditarik kembali udah. Karena mereka lebih baik modalnya dibeli aja obligasi. Obligasi pemerintah tidak akan default atau tidak akan gagal bayar. Itu yang jadi kekurangannya. Dan saya bisa yakin lah resesinya mungkin ada di angka minus 4 sampai minus 6% mungkin. Tapi saya bisa salah, sekali lagi saya bisa salah. Jangan kayak salahkan saya kalau misalnya ternyata nggak kayak gini gitu. Karena kalau kalian lihat juga di BPS, karena kan biasanya kan yang di berita-berita itu di BPS ya, Kang Fawas sama Kang Teja ya. Itu biasanya kan di BPS kan, BPS punya perhitungan yang berbeda dengan BI gitu. Jadi kalau kita ada diskrepansi gitu, ya mohon maaf kan ya gitu ya. Wajar ya karena dua lembaga ini beda gitu melakukan metode perhitungan ekonominya gitu. Oke. Berarti menarik nih, angka 4 minus 4 sampai 6% ini prediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 Indonesia ya, Kang? Oke. Menarik nih, udah ngolin angka nih ya, Kang Tovan. Berat. Oke, Kang. Iya, tapi sekali lagi itu ya, itu cuma forecasting ya, hanya itu. Forecasting. Hanya prediksi atau peramalan gitu, hanya itu. Bukan fakta, bukan apa gitu. Ya, lanjut, Mas. Oke, forecasting sementara ya itu ya. Oke. Ada 3 kebijakan. Pertama adalah kurs super mikro 0%, terus subsidi bunga kredit UMKM sebesar 3%, dua itu doang sih kalau dari yang saya tahu dari sektor penawaran gitu. Sedangkan dari konsep permintaan sendiri itu ada dalam bentuk BLT, kartu prakerja, dan kartu harapan juga, prasejahtera juga itu terjadi semua gitu. Jadi 2 komponen ini yang coba untuk untuk di-up nih sama pemerintah gitu, agar nggak hanya penawaran doang yang aktif tapi permintaan mati, tapi nggak juga permintaan yang aktif tapi penawaran juga mati gitu. Oke, itu dari sisi fiskal ya, Kang ya? Ya, dari sisi fiskal. Nah, tadi juga sempat aku sebutin nih, Kang, tentang defisit APBN ya. Ini kira-kira ada tanggapan nggak dari Kang Eja terkait yang asalnya tuh kalau nggak salah nih ya, APBN tuh dibatasin hanya defisitnya sampai 3% dari PDB gitu. Sedangkan di masa COVID ini bisa lebih dari 5%. Gimana, Kang? Nah, perkenaan mengenai batas si defisitnya ini diperlebar ya. Betul. Dari yang awal 3% diperlebar sampai 6% gitu. Tentunya dari pemerintah sendiri punya pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil ya ketika kita lihat bahwa pengeluaran dari si pemerintah ini keluarnya banyak banget gitu. Karena kalau kita lihat nih,
banyak banget nih pengeluaran yang harus dikeluarkan gitu. Kalau kita lihat kan PEN itu keluar 600 triliun dan total tuh 1.600 gitu, bukan dikoreksi ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah gitu. Dan kalau kita lihat dari penerimaan pajak juga kita lihat nih itu menurun drastis kan, karena orang-orang juga aktivitasnya terhenti gitu. Dan kalau kita lihat juga banyak banget nih stimulus-stimulus yang nggak efektif nih yang dikeluarkan pemerintah gitu. Contohnya kalau kita lihat nih kayak Minerba itu kan banyak banget nih stimulus-stimulus yang dikeluarkan gitu. Dan itu stimulusnya tuh apa ya, nggak santai gitu, jadi besar-besar gitu, Ya. stimulus juga dan lain-lain gitu. Dan ini yang harusnya dikurangi lah oleh pemerintah gitu. Karena pada akhirnya sektor utang lah yang diambil gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya apakah utang baik atau buruk itu bisa didiskusikan lagi gitu. Oke, itu dari sisi Tapi kalau saya lihat ini emang berdasarkan kedaruratan gitu ya. Kenapa diambil sekitar 6% gitu. Dan itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Karena memang kebutuhan dari anggaran pemerintah sendiri memang kondisinya ya sedang seperti itu ya, karena dibutuhkan untuk defisit lebih besar lagi. Oke nih, tadi kita udah bahas ya beberapa kebijakan fiskal sama Kang Eja. Nah mungkin bisa nih kita juga bahas terkait kebijakan moneter apa sih yang dilakuin oleh pemerintah hari ini gitu ya, utamanya oleh Bank Indonesia gitu. Mungkin dari Kang Taufan sendiri. Oke, baik ya, dari tadi saya sebelumnya juga pengen nyinggung juga sedikit tentang fiskal. Yang tadi Kang Reja tadi ngomong mengenai bantuan langsung tunai BLT ya, saya terpikirkan sama pekerjaan saya di pekerjaan saya di CDS. Jadi saya jadi di CDS jadi CDS tuh ada proyek dengan UNICEF. UNICEF dengan CDS ada proyek gitu, mereka kerjasama dan saya direkrut untuk menjadi kayak enumerator gitu ya, kayak pewawancara gitu. Apakah BLT ini sudah, intinya gini, BLT ini apakah sudah efisien atau belum gitu. Itu inti dari penelitian di CDS. Penelitian CDS dan proyek CDS dengan UNICEF. Dengan UNICEF. Ya, betul ya. Dan saat ini proyeknya masih berjalan. Jadi saya masih belum bisa kayak ini hasilnya seperti apa gitu. Saya belum tahu juga, ini masih berjalan banget. Tapi yang ingin saya banggakan atau yang saya ngomong adalah Indonesia ternyata lumayan ya dari sisi fiskal ya. Maksudnya tadi kan Kang Reja bilang kita mungkin berada di 6% gitu ya. Saya rasa itu bisa banget terjadi, apalagi dengan Indonesia yang benar-benar memerhatikan masyarakat lapisan yang mungkin rada bawah. Mohon maaf ya, mungkin ada bawah. Mereka memberikan bantuan sekitar per bulannya 600.000, bayangin. Per kepala keluarga ya itu. Dan bayangin mungkin orang-orang kota 600.000 apalah gitu ya, itu mah semalam gitu ya. So udah habis gitu ya, nggak tahu ngapain gitu ya. Tapi 600.000 ya, itu bagi mereka itu hampir dari 3/4 gaji mereka, 3/4 gaji normal mereka gitu, 600.000. Dan mereka itu terbantu untuk membeli hal-hal dasar seperti sabun, seperti mungkin hal yang mendasar sekarang itu mungkin internet ya. Dan juga untuk baju, pakaian, untuk makanan terutama ya yang penting. Dan saya lumayan kaget ya dengan Indonesia mulai menerapkan itu bahkan ke daerah yang benar-benar mulai yang sangat kecil gitu populasinya, seperti contohnya Sulawesi, Papua gitu. Itu udah ada dari programnya. Bahkan sekarang sedang diteliti efisien atau tidak. Itu dari fiskal ya. Tapi itu bahasan Kang Reja, saya cuma pengen nanggepin aja gitu. Kita mungkin bisa di 6% karena tadi banyak pengeluaran pemerintah gitu ya. Banyak pengeluaran pemerintah. Terus mengenai moneter, apa sih kebijakan BI apa untuk meringankan situasi seperti ini? Yang pertama, BI sudah meringankan ini ya, BI 7 days repo rate ya. Untuk yang nggak tahu itu apa BI 7 days repo rate, itu kayak inilah kayak BI rate atau Bank Indonesia, kayak suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga ini itu mengendalikan suku bunga, kurang lebihnya itu suku bunga yang berada di bank. Jadi artinya apa? Ketika suku bunga ini diturunkan, bank juga akan mulai menyesuaikan gitu dengan BI 7 days repo rate gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bunga pinjaman ini yang menjadi menarik ya. Bank sentral menurunkan bunga pinjaman, artinya orang banyak meminjam. Gitu. Jadi kebijakan yang paling benar-benar dilakukan oleh pemerintah itu
Bank sentral itu peminjaman bunganya diturunkan. Kenapa sih bunga pinjaman diturunkan? Seperti yang bilang ya, bunga pinjaman itu diturunkan untuk berbagai hal seperti investasi ataupun konsumsi. Tapi mungkin di saat seperti ini saya rasa konsumsi yang akan digunakan gitu. Yang akan digunakan tadi ya, uang pinjaman tadi gitu. Dan terus bunga pinjamannya ini juga bank, contohnya ya, bank komersial Mandiri. Saya bukan ingin mengendorse menggunakan Mandiri atau apa. Saya cuma tahu ini dari fakta doang, ada berita. Kalau sekarang bunganya itu ketika kita punya kartu kredit bank di Bank Mandiri, misalnya kita 10 juta punya punya kredit. Dan kita harus bayarnya 10% dulu sebelum ada corona. Sekarang hanya 5%. Jadi artinya apa? Itu udah dikurang-kurangin gitu, agar masyarakat itu tidak perlu untuk membayar hutangnya. Udah fokuskan dulu untuk permintaan Anda ditingkatkan dari konsumsi, entah itu makanan, entah itu apapun gitu. Tolong ditingkatkan dulu karena negara sangat butuh tingkat permintaan agar tadi yang seperti yang saya bilang ya, harga tidak anjlok gitu. Itu yang kebijakan yang kedua. Terus yang kebijakan yang ketiga, ini yang mungkin para pendengar dan Kak Fawas dan Kang Reja bisa memberikan pendapat ya. Dan ini 100% pendapat saya. Bank Indonesia menurunkan atau memotong suku penyediaan dana rupiah menjadi 3,75%. Apa sih itu suku bunga penyediaan dana rupiah? Ini artinya gini, apabila bank berada di krisis, mereka tidak punya aset atau mereka tidak punya uang di simpanan, bukan di simpanan Bank BI ya, tapi di simpanan mereka tuh bisa minjam atau mereka bisa bilang ke BI kalau kita nggak ada duit, tolong kasih kami uang. Ketika BI kasih uang itu ada bunganya gitu. Dan bunganya ini dipotong, Kang Fawas sama Kang Reja. Maksudnya apa sih kalau dipotong? Artinya gini, artinya kalau misalnya bunganya dipotong, bank itu lebih kayak mereka tuh bisa menggunakan uangnya suka-suka karena bunganya dipotong kan. Ya udah tenang lah. Kalau misalnya uang habis di lemari besi atau di vault atau di apapun, kita bisa bank sentral, toh juga bunganya juga kecil, itu yang jadi moral hazard ya. Itu yang jadi moral hazard. Bahkan dengan adanya suntikan dana dari bank sentral kepada bank-bank komersial, ini disalahgunakan. Dalam artian, uangnya itu tidak disalurkan untuk pinjaman. Apa yang bank-bank komersial ini lakukan? Mereka beli surat utang negara. Mereka ingin mengamankan aset mereka. Karena saya tadi bilang kan, aset yang paling aman itu adalah utang negara. Obligasi pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin gagal bayar. Jadi uang yang tadi itu dengan segala kemudahan dan kebijakan yang dimudahkan untuk bank komersial memberikan pinjaman, atau mendapatkan uang dari bank sentral, mereka salah gunakan dengan cara membeli obligasi pemerintah. Kalian bisa lihat angkanya ya, saya ada angkanya, mungkin saya tunjukin, tapi saya ngitung angkanya ya, hitung angkanya bahkan menggunakan Excel aja, cuma tinggal tambah kurang beberapa sel. Saya bisa tahu ya, itu ada peningkatan kepemilikan obligasi pemerintah oleh bank komersil. Dan itu yang saya ingin saya coba tawarkan gitu kepada pada pimpinan atau orang-orang atas ya di BI. Ini loh Pak yang terjadi Pak, gitu. Yang terjadi adalah bank komersial ini malah beli obligasi gitu untuk mereka aman gitu asetnya, supaya mereka nggak bangkrut gitu. Misalnya bank apa gitu, mereka beli obligasi pemerintah daripada uangnya disalurkan ke masyarakat. Karena mungkin mereka bisa prediksi kalau uangnya disalurkan ke masyarakat, takutnya nggak balik. Apalagi dengan situasi ekonomi saat ini. Jadi kalau intinya dari tadi saya panjang lebar ngomong, itu intinya adalah ini. Kebijakan dari bank sentral itu masih belum kuat. Bahkan kalau bisa dikait-kaitan dengan kebijakan fiskal, itu kayak gini. Kayak yang mereka tuh lebih coba ngebantu pemerintah. Pertama untuk kesehatan itu bagus, saya mendorong ya pemerintah. Jadi kayak mereka tuh ngebantu pemerintah untuk membiayai kesehatan gitu ya dari Bank Indonesia. Tapi yang parah itu mereka kadang nge-bail out atau mereka menyelamatin perusahaan-perusahaan atas gitu ya. Mungkin kalian pernah baca ya, perusahaan-perusahaan atas atau bank-bank mereka itu kayak diselamatin gitu. Uangnya nggak sampai ke lapisan paling bawah dan itu jadi masalah. Gitu. Oke, menarik ya. Ini Kang, ngomongin tentang moneter juga kemarin aku sempat baca-baca nih Kang tentang obligasi pemerintah ini bisa dibeli sama Bank Indonesia lewat pasar primer Kang.
Nah, itu cukup ramai kan ya, ada wah ini kayak cetak uang nih atau apalah gitu. Nah, kira-kira tanggapan dari Kang Taufan sendiri gimana nih Kang tentang ini? Tentang pembelian obligasi ini. Betul, betul. Oleh pihak. Oleh Bank Indonesia. Oh ya, oke, baik. Baik. Ini mungkin untuk pemberitahuan aja. Saya nggak ingin nyari masalah sama Bank Indonesia, nggak nyari masalah sama pemerintah. Takut. Tapi saya mau ngomong kayak gini. Kurang lebihnya Kementerian Keuangan itu butuh dana kan untuk membiayai kesehatan yang saya bilang tadi. Betul. Tadi kan Kang Reja juga ngomong adanya APBN yang kayaknya menurun gitu. Terus kita uangnya dari mana gitu? Ya dari BI, dari mana lagi gitu. Nah, BI ini kurang lebih kayak gini, tolonglah Kementerian Keuangan tuh kayak ngomong kayak gini, tolonglah bantu kita membiayai kesehatan dan juga membiayai UMKM dan korporasi-korporasi gitu dengan cara beli obligasi gitu. Cara obligasi tolong dibeli gitu. Dan secara nggak langsung kalau pemerintah melakukan itu tuh kayak mengusik independensi BI gitu. Oke. Dan ini yang nggak boleh. Bahkan udah ada artikelnya ya, kayak nunjukin kayak BI, apakah independensi BI diusik setelah 20 tahun, 22 tahun ya, dari tahun 97-98. Apakah diusik kembali oleh pemerintah? Dan itu headline yang negatif ya, karena BI itu harusnya lembaga independen yang nggak boleh ada hubungannya pemerintah. Ketika pemerintah tolong dong BI gitu, BI benar-benar harus kayak benar-benar setuju. Dan saya baca Gubernur Pak Peri juga setuju, jadi saya rasa nggak ada masalah di situ. Yang jadi, dan itu nggak ada masalah, Kang Fawas. Ngebeli obligasi ya, untuk ngebeli obligasi punya pemerintah, itu disebut dengan open market operation. Betul. OMO ya, OMO, open market operation. Jadi dengan cara, jadi gini, tadi kan saya bilang kan kalau Kementerian Keuangan minta uang kan dari ini kan, dari Bank Indonesia. Bank Indonesia nggak akan ngasih cuma-cuma. Mereka pengen sesuatu. Oke, mereka minta obligasi. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada dampak negatifnya ya Kang? Ya itu nggak ada kayaknya. Kalau saya pikir nggak ada. Karena kecuali ya yang parah kalau Bank Indonesia ngeprint begitu aja gitu. Terus dikasih Kementerian Keuangan gitu ya. Itu parah. Tapi kalau kita ada obligasi dan suatu saat itu bisa dijual lagi, itu akan sangat baik. Bahkan dijual ke asing gitu ya. Itu akan menambah capital inflow kita gitu. Jadi saya rasa nggak ada sih, nggak begitu.